Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah kembali kita bertemu kembali dalam pembahasan Sirah Nabawiyah dari kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar, tulisan seorang ulama yang tidak asing lagi, yang merupakan salah satu pakar Sirah Nabawiyah ya di zaman ini, yaitu Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau juga yang menulis kitab yang mirip dengan ini, cuma dia lebih tebal. Apa judulnya? Ar-Rahiqul Maktum ya. Baik, itu lebih tebal dari ini dan ini ringkasan. Kenapa kita pilih yang ini? Karena pertemuan kita cuma sekali ya. Khawatirkan kalau Rohikul Maktum kita bahas nanti lama sekali nggak selesai. Antum sudah punya cucu mungkin belum selesai ya. Bagi yang umumnya sudah 50 tahun ya. Baik. Jadi kita pilih yang ringkas, yang pendek, dan intinya adalah kita mengetahui secara global ya, secara global atau secara garis besar bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bingkai Sirah Nabawiyah atau dalam bingkai sejarah tentang beliau. Taib. Pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang kisahnya Abroha. Siapa Abroha? Siapa Abroha? Tidak kenal? Saya perkenalkan. Siapa Abroha? Hah? Raja? Raja mana? Raja Yaman? Di atasnya Abroha siapa? Siapa pimpinannya Abroha? Ayo, siapa yang tahu? Siapa pimpinan? Siapa di atasnya Abroha? Hah? Habashi. Jadi Yaman itu dikuasai oleh Ethiopia atau Habasyah. Kemudian Abroha ditempatkan di situ oleh Raja Habashi. Seperti itu. Baik ya. Kita tinggalkan Abroha, kita menuju kepada ayah Nabi Muhammad alaihissalam. Kita lihat di halaman, sama halamannya, halaman 8 sekarang, sama? Di situ halaman berapa? Halaman 7. Halaman 8 ya. Baik. Yaudah, halaman 7 pada bagian amma waliduhu sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Baik, silakan dibaca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, amma waliduhu sallallahu alaihi wasallam Abdullah fakana ahsanu awladi fakana ahsanu Atau ahsana? fakana ahsana awladi. Sebagai apa dia? Sebagai apa ahsana? Fi'il mad. Hah? Ahsana sebagai apa? Khobar kana. Khobar. Dia bentuk isim tafdil ya. Dia khobar kana. Mana isimnya kana? Abdullah. Isimnya enggak langsung ke Abdullah. Isimnya kana? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Rujuk kepada Abdullah. Taib. Ahsan. Lanjut. Fakana ahsana awladi Mudhafun ilaih. Fakana ahsana awladi Abdul Muttalibi. Taib. Wa a'affahum wa ahabbahum ilaihi wa huwa adh-dhabihu. Wa dhalika anna Abdul Muttalibi lamma hafara bi'ra Zamzama wa badat atharuha naza'athu Quraisyun fanadhara la'in atahu Allahu ashrata abna'i wa balagu an yamna'uhu layadbahanna ahadahum. Baik, yakfi. Amma waliduhu, adapun ayahnya sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam,
Jadi Nabi juga punya ayah ya. Ada bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika beliau lahir ayahnya sudah tidak ada, namun beliau punya ayah ya, tidak seperti siapa yang tidak punya ayah? Ya, Isa ya, Ibnu Maryam, dia nggak punya ayah. Rasulullah punya ayah. Taib. Siapa bapaknya? Ayahnya beliau adalah Abdullah. Bapaknya Abdullah. Berarti Abdullah bin ah? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin, habis ya. Habis. Stoknya habis ya. Taib. Sudah ya? Jadi Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib nggak punya cuma punya satu anak saja. Dia punya banyak anak. Ya. Namun di antara anaknya beliau, fakana ahsana auladi Abdul Muttalib. Dan Abdullah ini, jadi fakana Abdullah kayak gitu. Jadi Abdullah itu sebagai khobarnya cuma mustatir. Nggak ditampilkan. Fakana ahsana auladi Abdul Muttalib. Jadi beliau ini adalah anak Abdul Muttalib yang paling ahsan, yang paling bagus. Bagus maksudnya sini gagah. Jadi gagah itu penting ya. Jadi perawatan penting. Gagah itu penting. Penting nggak gagah? Penting tidak? Iya, supaya apa? Saya tahu sendiri ya. Nah, jadi Abdul Muttalib ini gagah. Anaknya Abdullah juga gagah. Di antara anak Abdul Muttalib yang paling ahsan, yang paling bagus posturnya ya, adalah Abdullah. Ayah dari Nabi kita Muhammad alaihissalam. Jadi beliau adalah ahsana auladi Abdul Muttalib. Sebaik-baik anaknya Abdul Muttalib. Jadi anaknya Abdul Muttalib banyak. Ya, dan sebaik-baik anaknya adalah Abdullah. Sebaik-baik adalah siapa? Adalah Abdullah. Wa a'affahum. Beliau adalah anak Abdul Muttalib yang paling menjaga diri. Nah ini, selain gagah, menjaga diri juga penting. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terbaiknya, orang-orang Quraisy. Walaupun mereka bukan seorang muslim. Tapi mereka juga menjaga diri. Ya, sama dengan anaknya, Nabi Muhammad alaihissalam sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau adalah orang yang sangat menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Dan ini laki-laki. Mimbabil aula, perempuan. Akhwat itu lebih layak untuk menjaga diri. Ya, laki-laki saja, ya, sebaik-baik laki-laki adalah mereka yang paling bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Dan Abdullah salah satunya. Salah satu dari anak Abdul Muttalib yang paling menjaga kehormatan adalah siapa? Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Wa ahabbahum ilaihi. Dan beliau adalah seorang anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib dibanding dengan anak-anaknya yang lain. Coba ya. Kita cuma baca wa ahabbahum ilaihi, terjemahannya panjang sekali. Dia adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib di antara anak-anaknya yang lain. Padahal kita cuma bilang wa ahabbahum ilaihi. Disitulah kelebihannya bahasa Arab. Praktis, ringkas, dan cakupannya lebih banyak. Makanya rugi kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Dan masih ada kesempatan. Ya mudah-mudahan antum besok masih bisa bernafas ya, masih hidup, belajar bahasa Arab. Cari guru, cari majelis. Di mana ada majelis, antum datang. Kalau misalnya sama sekali belum tahu, cari yang paling dasar. Ya, di offline nggak ada, cari yang online, dan itu banyak. Antum cari. Karena bahasa Arab itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih bahasa Arab itu karena kebetulan. Tapi karena memang bahasa Arab itu luar biasa. Taib. Wa ahabbahum ilaihi. Abdullah itu adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib di antara anak-anak Abdul Muttalib yang lain. Paling dicintai. Masya Allah. Dan ini beda dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu ya cemburu kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh orang tuanya. Siapa orang tuanya Nabi Yusuf? Yakub. Yakub itu paling cinta kepada anaknya siapa? Yusuf. Dan saudara-saudara yang lainnya itu hasad, cemburu kepada ini. Tapi ini enggak. Abdullah bukan cuma dicintai oleh ayahnya Abdul Muttalib, tapi juga dicintai oleh saudara-saudaranya. Nanti akan kita lihat bagaimana
saudara-saudaranya Abdullah itu cinta kepada Abdullah. Jadi ini adik dan dia sangat dicintai oleh kakak-kakaknya. Baik, wa huwa dabih, dan Abdullah itu adalah dabih. Dabih itu artinya orang yang disembelih. Ya, orang yang disembelih walaupun dia nggak disembelih ya. Tapi beliau mau disembelih, dikorbankan, tapi nggak jadi. Maka disebut ad-dabih, ya. Baik. Ad-dabih bimana al-madbuh, ya. Maknanya yang disembelih. Wadzalika anna Abdul Muttalib, wadzalika anna Abdul Muttalib lamma hafara bi'ra Zamzama, dan ini ketika Abdul Muttalib, beliau ketika hafara menggali, ya, dia menggali sumur Zamzam. Jadi sumur Zamzam dulu itu hilang. Ya, dihilangkan oleh orang-orang Jurhum. Jadi waktu itu orang Jurhum menguasai keturunan Ismail. Jadi waktu itu Ismail meninggal. Jadi yang memegang kekuasaan, kepemimpinan di Mekah adalah keturunan Ismail. Setelah itu diambil alih oleh orang-orang Jurhum. Orang-orang Jurhum. Nah, setelah itu karena mereka melakukan kezaliman, mereka orang-orang Jurhum ini istilahnya apa ya? Memanfaatkan kesempatan dia berkuasa sehingga melakukan kezaliman, akhirnya dia diperangi dan kemudian diusir. Orang-orang Jurhum ini kemudian diusir. Nah, salah satu kejahatan orang Jurhum adalah dia menghilangkan sumur Zamzam. Jadi sumur Zamzamnya hilang, tertimbun. Dan nanti di zamannya siapa? Di zamannya Abdul Muttalib baru digali lagi tuh sumur Zamzam. Dan dia dapat. Dan dia dapat dari mimpi, ya. Dan mimpi diberikan petunjuk, dan mimpi itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ya kan? Tapi dia bukan patokan. Tapi waktu itu mimpinya Abdul Muttalib benar. Akhirnya dia gali sebuah tempat, dan disitulah dia dapat sumur Zamzam. Dia dapatkan sumur Zamzam. Nah, disinilah orang-orang Quraisy dan suku-suku yang lainnya itu segan kepada Abdul Muttalib. Segan kepada siapa? Abdul Muttalib. Baik. Wabadat atharuha, dan kemudian ketika nampak asarnya, bekas-bekas sumur tersebut, sumur Zamzam itu tadi, naza'athu Quraisyun, maka orang-orang Quraisy mendebat ataupun menyelisihi atau berselisih dengan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib pun bernadar, fanadhara la'an atau la'in atahullahu asyrata abna'in, kalau dia diberi oleh Allah 10 orang anak, wa balaghu ayyamna'uhu, dan mereka telah sampai usia mereka bisa melindungi, menjaga dirinya sendiri, layat bahanna ahadahum, maka Abdul Muttalib akan menyembelih salah seorang di antara mereka. Dia yang bernadar. Ini beda dengan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail memang langsung perintah dari Allah, diperintahkan kepada ayahnya Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi kalau ini enggak. Ini Abdul Muttalib, dia bernadar. Dia bernadar kepada Allah. Ya, kalau bahasa kita, ya Allah, kalau saya punya anak 10, maka saya akan korbankan 1 orang untukmu. Bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir orang-orang musyrikin dulu itu enggak kenal Allah. Dia kenal Allah. Dan dia memperlakukan Allah sebagai Tuhan. Tapi Tuhan dari sisi rububiyah saja. Jadi Allah itu dianggap zat yang maha kuasa memang. Dan mereka yakin berhala-berhalanya tidak bisa apa-apa. Mereka yakin itu. Cuma mereka mensyirikatkan Allah, menduakan Allah dalam tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Di sini kesalahan mereka. Kalau rububiyah tidak. Walaupun di beberapa kondisi mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Termasuk diantaranya yang dikisahkan dalam Al-Quran, ketika mereka berada di lautan, ya, kemudian mereka diterjang oleh gelombang, maka mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Itu orang musyrik itu. Mentauhidkan Allah dalam kondisi apa? Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terdesak. Mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Dalam kondisi terdesak. Dia berdoa kepada Allah, subhanallah. Nah kita, Masya Allah, muslim.
Ya, kadang di antara kita ada yang mensyirikatkan Allah dalam kondisi terdesak ataupun dalam kondisi longgar. Dia mensyirikatkan Allah dalam masalah tauhid uluhiyah. Berdoa kepada selain Allah dikala senang, berdoa kepada selain Allah dikala susah. Ya kan? Baik. Nah, ini adalah kekurangan kita, ya, atau kekurangan sebagian kita karena tidak memahami apa yang dimaksud dengan tauhid. Karena sekarang kalau orang bicara tauhid selalu tuduhannya, oh itu Wahabi. Kok tahu? Ya karena dia bicara tauhid. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ya udah kita sabar aja. Dakwahkan tauhid, pelajari tauhid, semua jenis tauhid pelajari, ajarkan kepada manusia. Semoga itu menjadi amal jariah untuk kita insyaallah pada hari kiamat nanti. Baik. Ala kulli hal, beliau adalah ad-dabih, beliau adalah Abdullah adalah orang yang disembelih dan itu terjadi ketika Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam lalu dapat sumur dan dia pun bernazar di situ untuk menyembelih salah seorang anaknya kalau dia memiliki anak berapa? 10 orang dan semuanya sudah balik, sudah mampu untuk menjaga dirinya. Maka di situ layat bahanna. Di situ ada dua taukid, lam taukid sama nun taukid, nun sakilah taukid. Di situ menunjukkan benar-benar dia akan menyembelih salah seorang. Di situ nggak disebutkan siapa yang akan disembelih. Maka tentunya akan diundi, ya kan? Nah, taib. Di situ nggak disebutkan bahwa Abdullah yang akan diundi. Taib. Kemudian dilanjutkan lagi. فلما تم له ذلك أقرع بين أولاده فوقعت القرعة على عبد الله فذهب إلى الكعبة ليذبحه فمنعته قريش ولا سيما إخوانه وأخواله ففداه ب100 من الإبل. Taib. Ya. Disebutkan di sini falamma tammalahu, ketika sudah sempurna ya 10 orang anaknya Abdul Muthalib, maka mau tidak mau dia harus menunaikan nadarnya. Nadar itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kecuali nadar yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nadar bentuknya bentuknya adalah penyembahan kepada Allah, bentuknya ibadah kepada Allah, maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Baik. Nah, ketika dia mau 10 orang anaknya, maka dia mau menunaikan nadarnya. Apa yang dia lakukan? Ya, aqra'a baina auladihi. Dia mengundi di antara anak-anaknya tadi. Waduh, ini sudah tegang ini. Kira-kira siapa ini yang turun undiannya? Wa waqa'at al-qur'atu ala Abdullah. Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Yang keluar adalah Abdullah. Setelah itu disuruh ulang lagi. Suruh ulang. Oh, diulang. Karena Abdullah kan? Diulang. Abdullah lagi yang keluar. Sampai beberapa kali. Fadhabaha ilal fadhahaba ilal Ka'bati liyadbahahu. Kemudian dia pun pergi ke Ka'bah. Sudah. Karena Abdullah ya waktu itu masih waktu satu kali diundi, Abdullah udah langsung mau dibawa ke Ka'bah. Masya Allah. Ini kuatnya prinsipnya Abdul Muthalib. Dia bawa ke Ka'bah. Untuk apa? Lihat bahahu. Untuk dia sembelih. Apa yang terjadi? Famana'athu Quraisyun. Orang-orang Quraisy melarang. Jangan. Ini anak bagus ini. Ya. Ini anak unggulan istilahnya. Anak baik ini. Kenapa kamu mau sembelih? Ya, coba kamu undi lagi. Ya, coba diundi lagi. Semoga yang keluar nanti yang lain lagi. Jangan ini. Ini Masya Allah. Pokoknya Abdullah itu luar biasa orangnya. Gagah orangnya dan orangnya paling baik. Pokoknya di antara 10 orang anaknya Abdul Muthalib, dialah anak nomor 1. Anak emas. Ya. Makanya orang-orang Quraisy bilang, jangan ini. Generasi ini. Jangan dikorbankan kalau yang satu ini. Abdullah jangan. Falasiyama, terutama ikhwanuhu. Saudara-saudaranya. Nah, coba. Ini keberhasilan Abdul Muthalib di dalam membina anak-anaknya. Kalau kita sama saudara apa? Ya? Nggak seru kalau kita nggak berkelahi sama saudara kita ya. Masalah kue, rebutan, berkelahi lagi. Ya, baku bombe. Masya Allah. Ini Abdul Muthalib 10 orang anaknya saling mencintai antara satu dengan yang lainnya.
Ya, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka yang paling tidak setuju di sini disebutkan la siyama, lebih-lebih yang paling tidak setuju adalah siapa? Ikhwanuhu, saudara-saudaranya. Yang 9 orang saudara-saudaranya nggak setuju kalau Abdullah itu dikorbankan. Siapa di antara saudaranya Abdullah? Nah, Abu Jahal. Terus apa lagi? Siapa? Siapa? Hamzah. Siapa lagi? Al-Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi kan? Berarti Al-Abbas, saudaranya. Jelas ada 10 orang saudaranya Abdullah ini semua bilang jangan Abdullah. Kemudian wa ahwaluhu. Kemudian paman-paman beliau. Ahwal itu paman dari pihak mana? Khal. Kalau dari bapak amun, amam ya. Kalau dari ibu ya. Jadi paman-paman dari pihak ibu terutama, dari ibunya. Paman-paman dari pihak ibunya. Dari pihak ibunya berarti siapa? Saya juga tidak tahu siapa istrinya Abdul Muttalib ya. Kalau mamanya siapa? Orang Madinah ya, Salma namanya, Salma. Taib itu ibunya, ibunya Abdul Muttalib. Ya istrinya nggak tahu. Waktu nikah saya nggak dapat undangan. Nggak tahu. Wallahu alam. Yang jelas akhwalnya, paman-paman dari pihak ibu ini juga nggak setuju. Masya Allah. Fafadahu bimi'atin minal ibil. Kemudian diganti atau ditebus dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Disebutkan bahwa ini terjadi karena berapa kali diundi, dia terus keluar. Akhirnya tidak bisa, akan dia terus yang keluar. Udah langsung diganti dengan 100 ekor onta. Masya Allah. Ini luar biasanya. Bahkan di apa istilahnya itu, dibandingkan dengan onta ya, diundi dengan onta dan selalu dia yang keluar. Nah ini Masya Allah Abdullah, nah, diganti dengan 100 ekor onta. Nggak tahu onta sekarang harganya berapa, kali 100 itu lumayan Masya Allah. Kita bisa beli mobil mewah itu ya. Baik. Ala kulihal, itulah yang terjadi karena sayangnya Abdul Muttalib, sayangnya paman-paman beliau, sayangnya saudara-saudara beliau kepada Abdullah, maka kemudian Abdullah nggak jadi disembelih dan diganti dengan 100 ekor onta. Baik, lanjut. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام وعبد الله وابن المفديين فدي إسماعيل عليه السلام بكبش وفدي عبد الله ب100 من الإبل. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Dhabihain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anak dari 2 orang yang disembelih, atau bahasa kita 2 orang yang akan disembelih, tapi nggak jadi. Siapa pertama? Ismail. Ya, Ismaila alaihissalam wa Abdullah. Ismail alaihissalam dan Abdullah. Ini 2 orang yang mau disembelih. Ismail mau disembelih, sudah siap untuk disembelih, kemudian Allah gantikan dengan apa? Dengan kibas ya, dengan domba. Kemudian Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta. Ya. Nah, begitu pula wabnu mufdayain atau mufdiyain. Dia adalah anak dari 2 orang yang ditebus. Fudia Ismailu alaihissalam bikibasin atau bikabsin. Jadi Ismail itu ditebus dengan seekor kibas atau seekor domba. Wa fudia Abdullah bimi'atin minal ibil. Adapun Abdullah ditebus dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Baik. Nah, itulah menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari keturunan orang-orang terpilih. Semua dari awal sampai akhir kita sudah sebutkan bagaimana Qusay ya, setelah salah satu kakeknya Nabi. Kemudian bagaimana Hashim, salah satu kakeknya Nabi, ya, orang-orang terpilih. Terus bagaimana Abdul Muttalib dan bagaimana kakeknya Nabi yang di atas seperti Ibrahim, Ismail dan orang-orang yang ada di bawahnya. Bagaimana Adnan, ya, yang dikisahkan memiliki kelebihan. Dan semua kakek-kakeknya Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar orang-orang pilihan. Jadi Nabi keluar dari orang-orang pilihan semuanya. Maka wajar ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar sempurna akhlak beliau.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik dalam segala hal. Makanya kalau orang ingin jadi baik, maka hendaklah dia mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Karena Nabi adalah contoh yang baik dalam segala hal. Baik. Dalam masalah keluarga misalnya, Nabi mengatakan apa? Ana khairukum li ahli. Aku adalah orang terbaik ya di antara kalian terhadap keluargaku. Nabi SAW baik dengan keluarganya. Ya kan? Beliau membantu keluarganya, membantu istrinya. Beliau biasa menjahit sepatunya, ya kan? Menjahit bajunya dan seterusnya. Dari apa-apa yang beliau bisa lakukan. Inilah Nabi SAW. Ya, maka seorang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang baik kepada istrinya. Baik kepada istrinya. Sebagaimana juga istri yang baik adalah istri yang baik kepada suaminya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dengan ahli, dengan istrinya, keluarganya. Ini salah satu hal yang menyebabkan langgengnya keluarga atau pernikahan Nabi Muhammad SAW karena Nabi adalah orang yang baik. Istri Nabi ada banyak ya, tapi semuanya Masya Allah bertahan karena Nabi adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jadi ketika akan terjadi perceraian atau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, ini banyak anak muda atau orang tua ini. Enggak apa-apa anak muda ya, belajar memang. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, maka mungkin salah satu sebabnya adalah kurang baiknya salah satu pihak. Apakah seorang suami yang kurang baik kepada istrinya atau istri yang kurang baik kepada suaminya. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita ingin baik, maka kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, termasuk dalam masalah berkeluarga, bagaimana Nabi SAW. Jadi antum yang laki-laki ini ya, laki-laki terutama, walaupun antum belajar, misalnya belajar belajar agama, belajar sunnah, belajar bahasa Arab dan seterusnya, tapi antum juga harus punya skill. Jangan cuma belajar saja, antum juga harus punya skill, life skill namanya. Skill keahlian untuk hidup. Supaya nanti antum bisa mandiri ketika antum punya keahlian tadi. Ya, jadi tidak bergantung dengan dakwah. Tidak bergantung dengan dakwah. Antum bisa mandiri dan antum bisa membiayai dakwah kalau perlu. Seperti itu. Baik. Jadi salah satunya yang penting adalah ketika kita memiliki skill tersebut, kita bisa membantu keluarga kita, bantu istri, ya, bantu anak-anak, dan kemudian juga kita bisa berusaha yang bisa kita lakukan. Maka itu yang terbaik insya-Allah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sebagaimana Nabi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan atau menjalankan kehidupan berkeluarga beliau. Baik. Nah, kemudian mana tadi? Ya. Selesai ya. Sekarang kita pindah ke ini, beda lagi scene-nya nih. Beda lagi kisahnya. Ini kisah tentang ayahnya Rasulullah, ya, sudah selesai pembahasan tentang masalah penyembelihan dan lain sebagainya. Sekarang pembahasan tentang Abdul Muthalib yang kemudian mencarikan jodoh untuk putra yang sangat dicintainya Abdullah. Baik, silakan bagaimana kisahnya? Wakhtara Abdul Muttalib libnihi Abdullah Aminatu bintu Wahbin. Aminata atau Aminatu? Aminatu. Kenapa Aminatu? Ikhtaro butuh dia mutaaddi atau lazim? Dia butuh objek atau enggak? Maf'ul. Butuh enggak objek? Lazim atau mutaaddi? Ayo. Ikhtaro atau ikhtaro? Mutaaddi. Memilih kan? Memilih. Berarti dia mutaaddi atau lazim? Mutaaddi. Baik. Berarti dia butuh objek. Mana objeknya? Aminata. Ahsanta. Lanjut. Aminata bin. Di situ Aminata atau ada tak marbutoh ada di situ atau hak biasa? Tak marbutoh di situ? Aminah? Iya, berarti di buku saya yang salah. Lanjut. Aminata binti Wahbin. Wa kanat afdala. Aminata bintu atau binti? Binti Wahbin. Binta. Iya, Binta ya.
Kenapa bintah? Badal. Dia badal. Taib. Lanjut. Aminata binta Wahbin. Taib. Wa kanat afdala nisa'i Quraisyin syarafan wa mawdi'an. Taib. Wa Sampai kana situ dulu. Waqtara Abdul Muttalib libnihi Abdillah libnihi Abdillah. Libnihi Abdillah. Abdillah sebagai apa? Kenapa majrur? Badal. Badal dari dhamirhu. Libnihi Abdillah. Jadi Abdul Muttalib kemudian memilihkan untuk Abdullah anaknya yang dia cintai apa? Dia pilihkan apa? Pasangan. Siapa yang dia pilih? Aminata binta Wahbin. Aminah bintu Wahab. Inilah ibunya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pilih? Bapaknya. Ayahnya. Di sini menunjukkan wibawa dari Abdul Muttalib. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya bagaimana Abdul Muttalib itu adalah seorang yang tinggi dan gagah. Jadi dia bukan raja, tapi dia seperti raja. Dia bukan raja, tapi dia seperti raja. Kemudian yang kedua, beliau itu berwibawa. Kalau beliau sedang duduk, seluruh anak-anaknya duduk di situ berkerumun. Saking berwibawanya beliau. Ya, maka salah satu bentuk yang menunjukkan kewibawaan Abdul Muttalib, dia memilihkan jodoh untuk anaknya. Biasanya dipilihkan jodoh laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, dicarikan jodoh. Ini enggak, ini laki-laki anaknya Abdullah yang sangat dia cintai dicarikan jodoh. Dan itu boleh. Dan itu boleh. Dan ini seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mengunjungi Nabi Ismail, bertanya kepada istrinya tentang sesuatu, ya kan? Maka setelah dia ketemu dengan Nabi Ismail, maka dia mengatakan apa? Coba kamu ganti palang pintumu. Maksudnya ganti istri. 2001 ganti istri. Ya. Sudah ganti istri dia. Akhirnya kedatangan Ibrahim berikutnya, istri Nabi Ismail sudah berganti. Ini apa pelajaran apa yang bisa kita petik? Seorang anak, walaupun dia sudah menikah, tetap orang tua punya tanggung jawab untuk mengawasi, membimbing anaknya. Paham ya? Jadi walaupun kita sudah menikah, ada orang tua kita kemudian membimbing kita, memberikan kita masukan, maka terima itu sebagai masukan. Karena biasanya orang tua itu lebih pengalaman dia, tahu dia apa yang baik untuk anak-anaknya. Ya, walaupun nggak semuanya, tapi secara umum orang tua seperti itu. Nah, maka Abdul Muttalib ingin agar anaknya Abdullah mendapatkan pasangan yang terbaik. Maka benar, dia pilihkan wanita terbaik bernama Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab ini orang pilihan, termasuk wanita Quraisy yang sangat terhormat. Ya, dia terhormat. Dia punya kedudukan. Maka kita lihat nanti wa kanat afdhala nisa'i Quraisyin. Nah, ini. Dan Aminah itu adalah afdhala nisa'i Quraisyin. Dia adalah wanita Quraisy yang paling utama. Berarti dari sekian banyaknya wanita-wanita Quraisy, yang paling utama adalah siapa? Aminah. Jadi Nabi itu berasal dari ayah yang terbaik, dari ibu yang terbaik. Ibu pilihan. Di sini pentingnya seorang ketika mau menikah dia memilih. Bukan cuma iye saja. Mau ki iye. Ini iye. Pilih ki. Akhwat juga seperti itu ya. Kalau ada yang melamar anti, datang ke rumah anti, jangan cuma iya. Lihat baik-baik. Karena pernikahan itu butuh dengan cinta. Dan cinta itu muncul karena apa? Ya karena kagum dengan orang yang hendak dinikahkan dengan dia. Makanya pelajari. Kalau tidak suka bilang sampaikan, saya tidak cocok, saya tidak suka. Saya tidak apa-apa, nggak ada masalah insya Allah. Daripada sengsara nanti di belakang. Ya, baik. Oleh karena itu Abdullah dipilihkan dengan wanita terbaik, afdhala nisa'i Quraisyin. Wanita Quraisy yang paling utama. Dari sisi mana? Syarafan wa maudhi'an. Dari sisi syarafan, kemuliaannya, dan dari sisi kedudukannya. Ya, mungkin dia adalah dari keturunan bangsawan, dari sisi kedudukan. Syarafan, wanita mulia dari sisi penjagaannya. Wanita itu mulia kalau dia menjaga dirinya. Kemuliaan wanita terletak pada apa? Penjagaan dirinya. Oleh karena itu Allah berfirman kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, tinggallah kalian di rumah kalian
Dan jangan berhias seperti orang-orang jahiliyah berhias. Jangan berhias seperti orang jahiliyah berhias. Artinya apa? Kemuliaan seorang wanita ketika dia menjaga diri. Dan salah satu benteng terkuat seorang wanita adalah apa? Di rumahnya. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, maka dia berada di rumah. Itulah wanita yang menjaga dirinya. Dan keutamanya di situ. Nah, Fatimah atau Aminah bintu Wahab, seorang wanita yang mulia dan memiliki kedudukan. Dia punya kedudukan. Biasanya ini banyak yang suka ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia menikah dengan Abdullah. Baik, dilanjut lagi. Wa kana abuha Wahbun sayyidu bani Zuhrah nasaban wa syarafan. Fatammatil khitbatu waz-zawaju. Wa bana biha Abdullah bi Makkah فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فترة. Ya, sampai situ dulu. Wa kana abuha, dan adalah bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa? Bapaknya Aminah. Jadi bapaknya Aminah yaitu adalah Sayyidah Bani Zuhrah. Dia adalah pimpinan Bani Zuhrah. Jadi dia adalah pimpinan suku. Di situ orang mulia, pimpinan suku. Ya, kepala suku lah ya. Jadi putri dari kepala suku. Bani Zuhrah termasuk suku yang dimuliakan. Ya, nasaban wa syarafan. Nasaban wa syarafan. Dari sisi nasab maupun dari sisi kemuliaan. Fatammat al-khidbatu waz-zawaju. Kemudian sempurnalah pelamaran dan juga pernikahan. Ini diringkas saja ya. Jadi setelah itu diterima lamarannya dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada pada saat itu. Kemudian lamaran Abdullah yang langsung kakeknya yang punya wibawa itu yang langsung melamarkan. Taib, bukan kakeknya, bapaknya, kakeknya Rasulullah atau bapaknya Abdullah yang langsung melamarkan, diterima, alhamdulillah. Setelah itu terjadilah pernikahan ya setelah pelamaran tadi. Taib. Wa bana biha Abdullah bi Makkah wa hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya Abdullah membangun rumah tangga bersama dengan Aminah di Mekah sampai hamil anaknya, calon anaknya nanti yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian وبعد فترة أرسله عبد المطلب إلى المدينة أو الشام في تجارة فتوفي بالمدينة راجعا من الشام ودفن في دار النابغة الذبياني وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم على الأصح. وبعد فترة, setelah beberapa saat, arsalahu Abdul Muttalib ilal Madinah. Maka Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke Madinah. Au Asyam fi tijaratin, atau ke negeri Syam untuk melakukan sebuah perdagangan. Dan orang-orang dulu, jantannya mereka, satrianya mereka, ketika mereka mencari nafkah untuk istrinya dan dia pergi keluar kota untuk berdagang. Terutama orang-orang Quraisy ya, yang mereka semangat dalam berdagang. Pergi ke satu daerah atau satu negeri, membawa barang, pulang dari negeri itu bawa barang lagi untuk dijual di Mekah. Seperti itu model perdagangannya. Baik, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Quraisy ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Quraisy. Baik, di mana mereka melakukan perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin. Nah, pada waktu itu Abdullah diutus oleh kakeknya. Padahal, kakeknya, selalu saya kakeknya, ingatnya kepada Nabi terus. Jadi oleh bapaknya, Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini, sayang nggak sama Abdullah? Sayang ya, cinta nggak? Sangat sayang? Sangat. Sangat cinta? Iya. Dia adalah orang atau anak yang paling dicintai. Tapi bukan berarti Abdul Muttalib memanjakan Abdullah. Dan tidak harus orang mencintai anak, berarti anak itu dimanjakan. Tidak. Abdullah waktu itu diutus. Padahal dia punya istri. Belum lama menikah. Diutus, Masya Allah. Diutus kemana? Ke Madinah, dalam satu riwayat yang lain mengatakan ke Syam.
Diutus ke sana untuk berdagang. Untuk apa? Berdagang. Fi tijaratin, dalam rangka berdagang. Masya Allah. Coba. Begitulah seharusnya orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana dia tidak memanjakannya, tetapi melatihnya untuk bisa bekerja, melatihnya untuk bisa melakukan sesuatu, melatihnya untuk bisa bertanggung jawab. Kalau dulu biasanya kita waktu masih kecil ya, kita lihat orang-orang tua itu kalau misalnya anaknya 3 masing-masing dikasih tugas ya. Misalnya kamu begini, kamu begini, kamu begini. Itu dalam rangka untuk melatih mereka bertanggung jawab. Dalam rangka melatih mereka untuk apa? Bertanggung jawab. Nah, seperti itulah. Jadi Abdullah walaupun sangat dicintai oleh ayahnya Abdul Muttalib, tapi beliau tetap disuruh untuk pergi berdagang. Tetap disuruh untuk kerja. Dan itu adalah rasa cinta seorang ayah yang sebenarnya kepada anak. Paham sudah ya? Ini jangan disalahpahami. Oh, cinta berarti enggak. Cinta itu berarti ingin menjadikan anaknya menjadi dewasa. Itu namanya cinta. Melatih dia, membimbing dia untuk jadi apa? Lebih dewasa. Makanya beri dia tanggung jawab. Beri dia tanggung jawab. Baik. Seperti itulah. Apa yang terjadi? Qaddarallahu wa masyafal. Apa yang terjadi? Fa tuwfiya bil Madinah. Allah menakdirkan beliau kemudian wafat di Madinah dalam perjalanan itu. Raji'an minasyam. Ketika kembali dari negeri Syam. Jadi sudah selesai dagang, kembali meninggal. Ini beda dengan bapaknya Abdul Muttalib. Siapa? Bapaknya Abdul Muttalib? Hashim. Meninggal di mana? Meninggal ketika menuju ke negeri Syam atau ketika kembali? Menuju. Tapi kalau Abdullah ketika kembali dari negeri Syam. Jadi ya begitulah ya. Hashim berdagang. Dia menikah di Madinah bersama Salma. Ya, dalam kondisi mengandung juga ditinggalkanlah istrinya untuk lanjut dia perdagangan. Jadi ceritanya dia dari Mekah mau berdagang ke negeri Syam. Sehingga di Madinah lihat anak orang cantik ya, senang dia, suka, menikah. Gitu. Jadi anak muda kalau suka sudah cepat menikah. Ya, jangan lama-lama. Langsung aja dilamar. Masalah uang panaik, masalah apa, nanti di belakang itu urusan itu. Yang penting mau dulu, melamar langsung. Jangan cuma janji-janji, karena perempuan itu butuh kepastian, katanya ya. Iya kan? Selama ini kan cuma janji-janji, mana ada. Jadi perempuan itu butuh kepastian, cepat lamar dia. Kalau tidak ya kita didului orang. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi waktu itu Hashim lihat orang yang dia sukai, langsung dia nikahi. Padahal dia sedang melakukan perjalanan, niatnya bukan mau nikah dia. Ya, niatnya ini namanya laki-laki. Lihat orang dia sukai, langsung dia lamar. Urusan di belakang nanti. Apakah diterima atau enggak, nanti urusan di belakang. Ya, nah setelah itu dia lanjut lagi perjalanan kemana? Ke negeri Syam. Pas belum sampai di sana, meninggal dia. Dalam kondisi istrinya juga sedang mengandung. Nah, ini Abdullah juga begitu. Istrinya sedang mengandung, Aminah sedang mengandung. Dia pergi diutus oleh ayahnya ke negeri Syam untuk apa? Berdagang. Sudah selesai perdagangan di negeri Syam, dia kembali. Pas dia kembali, dia meninggal. Ya, dia meninggal. Masya Allah. Jadi ini kebalikannya. Dan sama, istrinya dalam kondisi sedang mengandung. Meninggal. Nah, ini harus dipahami oleh para wanita. Bahwa pekerjaan seorang suami itu, kadang seorang istri tidak tahu. Dan kadang seorang suami nggak perlu untuk cerita apa kesulitannya di jalan. Ya motornya mogok lah, ya kan, bensinnya habis, mendorong, berkeringat dan lain sebagainya, nggak tahu. Hampir diserempet motor lain, atau dia yang hampir menyerempet kereta api misalnya, ya, atau apalah ya. Nah, intinya banyak hal yang istri itu nggak lihat. Dan kadang suami gengsi juga mau cerita gitu. Oh tadi hampir kecelakaan. Oleh karena itu istri di rumah ketika suaminya pergi, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya kan? Nah, ini contohnya tadi. Suami yang pergi, istri sedang mengandung, pulangnya dari perdagangan tadi dia meninggal. Paham ya? Subhanallah. Itulah ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Dalam Raji'an minasyam, ketika kembali dari negeri Syam, wadufina fi darin Nabighah. Maka kemudian beliau dikuburkan di Darun Nabighah. Ya, Darun Nabighah. Baik. Ad-Dubyani. Darun Nabighah Ad-Dubyani. Beliau dikuburkan di situ. Wadzalika qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam alal asah. Dan
ini terjadi sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW menurut pendapat yang paling kuat. Menurut pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Abdullah itu meninggal setelah Nabi sudah lahir, baru beliau meninggal. Tapi ini pendapat kurang kuat. Wallahu alam, saya juga lebih cenderung kepada pendapat ini. Pendapat bahwa Nabi masih dalam kandungan ibunya, kemudian Abdullah pun meninggal. Dan ini kisahnya sama dengan siapa tadi? Sama dengan kakeknya Abdullah, yaitu siapa? Hashim. Tapi bedanya Hashim meninggalnya pas lagi pergi dan Abdullah meninggalnya pas lagi kembali. Sama-sama dari negeri Syam. Ya, kesimpulannya jangan pergi ke Syam, gitu ya. Nanti meninggal. Enggak ya, itu kesimpulan yang keliru. Baik. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah seorang laki-laki, suami harus punya tanggung jawab. Itu yang pertama. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Seorang laki-laki harus punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dipikul apapun resikonya. Karena Anda adalah seorang suami. Yang kedua, seorang istri hendaklah senantiasa berdoa, mendoakan suaminya ketika suaminya pergi kerja. Karena banyak hal yang istri tidak tahu apa yang terjadi pada diri suaminya. Yang menyakitkan adalah ketika hampir saja misalnya di jalan tertabrak, bensin habis, dia mendorong motornya, ya, atau motornya rusak, dia bawa ke bengkel, ternyata dompetnya kosong, ya, sampai di rumah dimarahi oleh istrinya. Aduh, ini sakit betul itu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu harus ada saling memahami dan saling mengalah di antara suami dengan istri. Baik, ala kulli hal, sampai sini yang kita bisa bahas insya Allah. Pada pembahasan akan datang kita akan masuk kepada Al-Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses kelahiran beliau? Siapa yang kemudian menjadi bidan ya dari kelahiran beliau dan siapa yang mengambil beliau, menyusui beliau di awal-awal dari kelahiran beliau. Baik, insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang dan tentunya dari setiap sesi-sesi dari perjalanan kehidupan Nabi, di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Demikian, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.